Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Berjumpa kembali dengan lanjutan video tutorial e-kinerja. Setelah membahas pengisian laporan harian pada video tutorial e-kinerja sebelumnya, video tutorial selanjutnya akan menyampaikan tentang verifikasi dan penilaian bulanan oleh atasan langsung atau pejabat penilai yang secara hierarki dapat melakukannya. Pada saat edit profil yang telah diuraikan pada video tutorial awal, bila belum melihatnya dapat melihat terlebih dahulu atau nanti menyusul. Pada salah satu bagian pengisian edit profile terdapat pemilihan atasan langsung. Atasan 2 atau atasan 3 secara opsional, bahwa ketiga-tiganya merupakan user yang akan atau yang dapat melakukan penilaian. Namun yang paling ideal melakukannya adalah atasan langsung. Pada video pengisian laporan harian, sebagai pegawai atau user telah diterangkan bahwa user dapat melihat realisasi sebagai pengaruh dari isian atau input laporan harian kinerja SKP, baik pada SKP tahunan maupun pada SKP bulanan, khusus yang terkait kuantitas ataupun waktu. Saya ulang atau review kembali sedikit. Setelah pengisian laporan harian SKP yang bukan merupakan proses atau pada pengisian tidak dicentang pada checkbox proses, antara lain nilai kuantitasnya berpengaruh pada akumulasi pada SKP tahunan. Sampai di sini mesti dimengerti. Saya ulangi dan tekankan bahwa pada saat pengisian laporan harian kinerja SKP, apabila checkbox tidak dicentang proses, maka nilai kuantitasnya dihitung atau diakumulasi pada SKP tahunan. Sedangkan pada SKP bulanan, baik dicentang ataupun tidak, nilainya tetap diakumulasi pada SKP bulanan. Nilai realisasi kuantitas dan waktu langsung diketahui atau dihitung oleh sistem atau aplikasi. Sedangkan nilai untuk kuantitas belum ada. Video ini akan membahas proses penilaian kuantitas. Mohon maaf, video ini akan membahas proses penilaian kualitas yang sudah disampaikan secara umum pada video pengisian laporan harian. Kriteria penilaian dapat dilihat dari peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013 yang dinyatakan dengan sangat baik untuk rentang nilai 91 ke atas, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 kurang, 50 ke bawah buruk. Adapun kriteria kualitas outputnya untuk sangat baik atau 91 sampai 100
adalah hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan. 76-90 hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar revisi. Demikian yang lainnya. Nah, hal-hal semacam ini adalah berdasarkan penilaian dari pejabat penilaian yang menentukan apakah terdapatnya kesalahan atau tidak terdapat kesalahan dan jenis kesalahannya. Penilaian kualitas dilakukan oleh pejabat penilai dilakukan dalam dua tahap. Yang ke-1 adalah melakukan verifikasi. Laporan harian kinerja bawahan melalui menu laporan harian kinerja SKP bawahan. Verifikasi ada ditunjukkan paling kanan. Idealnya dilakukan setiap hari. Idealnya. Karena pada hari yang sama tentu masih ingat tentang kualitas tugas jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Dan yang kedua, idealnya pada akhir bulan berjalan. Ini untuk penilaian SKP bulanan bawahan. Hal ini telah disampaikan pada video pengisian laporan harian yang saya ulang bahwa aplikasi e-kinerja Desk membuat kriteria berupa dengan hari kerja normal dihitung 20, kegiatan tugas jabatan yang dilakukan minimal 1 per hari, dan setiap kegiatan tugas jabatan minimal 5 jam, sehingga dalam 1 bulan minimal 100 jam kerja untuk kriteria baik. Marilah kita mulai langkah 1 dengan melakukan verifikasi pada laporan harian kinerja. Aplikasi kinerja Desk menyediakan penilaian secara global atau menyeluruh, tidak satu persatu. Tentu idealnya dengan memilih bawahan terlebih dahulu. Namun dapat juga dilakukan secara keseluruhan bawahan apabila nilainya sama dengan memilih checkbox kriteria. Checkbox kriteria ada di paling bawah. Sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk. Selain apabila dilakukan secara global atau menyeluruh, pada bagian tertentu atau tugas jabatan harian tertentu dapat dipilih secara mandiri, misalnya untuk mengeditnya. Sebagai contoh, verifikasi yang dilakukan oleh Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada bulan November 2020 yang kebetulan dapat kita jadikan contoh saat ini, terlihat bahwa bawahan atas nama Bagianto Eskom menunjukkan terdapat 70 kegiatan tugas jabatan pada laporan harian kinerjanya pada bulan November.
pada aplikasi e-Kinerja yang telah dilakukan jumlah diverifikasi 43 kegiatan. Sehingga terdapat beberapa kegiatan tugas jabatan yang belum diverifikasi. Di sini ditunjukkan belum diverifikasi. Kalau yang bagian atas di sini sudah diverifikasi. Ini kebetulan tidak terlihat secara menyeluruh, tetapi dapat diketahui sudah diverifikasi atau belum dari sini. Sebelum dilakukan verifikasi atas 43 tugas jabatan, maksudnya secara menyeluruh, akan dilihat terlebih dahulu tentang penilaian SKP bulanan untuk kualitas pada jumlah 43 verifikasi. Nanti kita bandingkan dengan rentang nilai pada verifikasi dengan jumlah 70 laporan tugas jabatan. Untuk membandingkan penilaian, kita buka menu SKP bulanan bawahan. Kemudian pilih nama bawahan, kemudian tahunnya, bulan November, cari. Dari tampilan tentu terlihat bahwa status approve belum disetujui. Kemudian pilih ikon pensil pada nilai kualitas bawahan untuk melakukan penilaian. Dari tampilan halaman realisasi bulan November tahun 2020, atas nama Bagianto Eskom, untuk realisasi kualitas dapat dilihat bahwa banyak yang belum dilakukan penilaian. Terdapat satu yang telah diberi nilai realisasi kualitas 50 dan 6 lainnya belum dinilai walaupun terdapat nilai awal 0. Untuk melakukan penilaian pada SKP bulanan aspek kualitas, pilih tab paling ujung kanan, input kualitas pada bagian ikon checklist. Sebagai contoh, pada kegiatan bulanan menyiapkan dan mengisi rapat tim pertimbangan kepegawaian. Dari halaman penilaian, SKP bulanan untuk kegiatan bulanan pada bulan November dapat terlihat bahwa jumlah kegiatan ada 6, diverifikasi sangat baik 4, belum diverifikasi 2, sehingga nilai verifikasi 66,67, 4 dibagi 6. Pada bagian kanan terlihat bahwa jumlah jam kerja 44 jam dari 43 yang telah diverifikasi atau 44% dari ketentuan 100 jam. Nilai kinerja bulanan aspek kualitas dan diberi nilai 55,5
51,33 sehingga rentang ring penilaian adalah 51,60. 51 hingga 60. Nilai kinerja bulanan 55,33 berasal dari penjumlahan 66,67 ditambah 44 yang hasilnya dibagi 2. Sehingga ring penilaian ditetapkan antara 51 hingga 60. 66,67 tambah 44 hasilnya dibagi 2. 110,67 dibagi 2, 55,33. Ini berdasar jumlah verifikasi laporan harian SKP 43 kegiatan tugas jabatan. Bahwa sebelumnya terdapat penilaian 50, tentu didapat dari penilaian bulanan SKP yang dilakukan pada kegiatan yang jumlah kegiatannya tentu di bawah 43 yang telah diverifikasi, sehingga jam kerjanya tentu lebih sedikit. Setelah melihat halaman penilaian kualitas SKP bulanan tersebut pada kegiatan tugas jabatan menyiapkan dan memfasilitasi rapat tim pertimbangan kepegawaian, kita coba melihat lagi pada kegiatan yang lain. Tidak perlu diberi penilaian, hanya untuk melihat alurnya. Tentu penilaian dilakukan setelah verifikasi dilakukan secara keseluruhan pada 70 tugas kegiatan harian pada contoh bulan November untuk bawaan. Nah, ini diklik di luar tab, kita lihat sebagai contoh lanjutan, kita boleh menyiapkan administrasi penjelasan hukum disiplin. Terlihat bahwa jumlah kegiatan 16 kegiatan, diverifikasi sangat baik 15 kegiatan. Yang belum diverifikasi 1, sehingga 15 dibagi 16 hasilnya 93,75. Kanan 44 juga. Nilai kinerja bulanan 68,88 sama, berasal dari 93,75 tambah 44 hasilnya dibagi 2, sehingga ring penilaian untuk tugas laporan harian pada bulan November ini untuk menyiapkan administrasi komisi tentang nilainya 61,75, tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kriterianya buruk, ini kriterianya cukup. Namun demikian, ini tentu sama pada 43 kegiatan tugas jabatan yang telah diverifikasi. Dari dua contoh yang telah kita lihat di atas, dapat diketahui bahwa rentang penilaian SKP bulanan dipengaruhi oleh verifikasi pada laporan harian kinerja SKP bawahan oleh pejabat penilai yang juga mengakumulasi jumlah waktu dalam 1 bulan. Apabila kegiatan tugas jabatan harian yang lainnya akan kita lihat tentunya sama sesuai dengan contoh yang telah ditampilkan. Selanjutnya kita akan melakukan lanjutan verifikasi untuk 70 kegiatan. Untuk dibandingkan dengan penilaian bulanan yang telah ditampilkan seperti yang disampaikan di awal. Baik, untuk itu kita menuju menu laporan harian kinerja SKP bawahan. Pilih bawahan Bagianto, tanggalnya dikosongkan.
bulannya pilih November, tahunnya 2020. Jadi seperti tampilan awal. Oke. Kita lihat yang paling bawah, jumlah kegiatannya 70, yang telah diverifikasi 43 kegiatan. Kita lakukan secara global aja. Jadi dari dua contoh tadi diverifikasi sangat baik, kita pilih verifikasi all sangat baik. Setelah dilakukan verifikasi, ini masih 69, berarti masih kurang 1. Kita ulang sekali lagi. Verifikasi all sangat baik. Sudah 70 kegiatan. Aktivitas ini akan mengubah verifikasi yang dilakukan mencapai keseluruhan. Di sini kalau kita mau cek, semuanya sudah diverifikasi. Baik, baik. Jumlah diverifikasi 70. Yang juga akan mengubah waktu kegiatan SKP harian dalam 1 bulan sebagai salah satu variabel yang digunakan oleh aplikasi e-Kinerja Test. Setelah seluruh kegiatan harian SKP diverifikasi, maka kita kembali ke menu penilaian SKP bulanan untuk melakukan penilaian. Sekaligus dapat melihat perbandingan bila verifikasi telah dilakukan terhadap 70 kegiatan. SKP bulanan bawahan. Seperti yang kita lakukan tadi, kita lihat tentang nilainya. Nilai kualitas itu sama seperti yang tadi. Kita akan melihat rentang nilainya. Tentu sudah berbeda. Di sini kita melihat bahwa bila sebelumnya di sininya yang diverifikasi 4 kegiatan, kita bandingkan di sini. Ini tadinya 4 kegiatan yang diverifikasi sangat baik, rentang nilainya 55,33. Rentang nilainya maksud saya nilai kinerjanya 55,33. Sekarang setelah diverifikasi pada 6 kegiatan dengan jumlah kegiatan 71 jam 1 bulannya, rentang nilainya 85,50. Nilai kinerjanya 85,50 dan range penilaiannya 76,90. Jadi dari sini bisa kita lakukan penilaian. Misalnya karena ini 85,50, kita buat 86. Nilai 50 tadi tentu dilakukan pada jam kerja di bawah yang sebelumnya tadi. Untuk ini kebetulan harus kita masuk ke catatan, baru tombol simpannya aktif, kita masuk aja. Kita kalau mau beri catatan silahkan, kalau tidak kosongkan saja, klik simpan. Nah,
Dengan telah diberi nilai kualitas 86, perhitungannya tentu bertambah nih 87. Yang untuk 6 yang lain akan kita lakukan juga. Jadi demikian cara melakukan penilaian. Ini rentang penilaiannya pun 85,50 untuk kegiatan menyiapkan administrasi kegiatan bulanannya, administrasi penjatuhan tadi yang sebelumnya 15, yang diverifikasi, yang belum diverifikasi 1, ini sudah diverifikasi semua, kita beri nilai 86 juga, simpan. Di sini nilainya sudah, aspek kualitas telah ada. Dapat disimpulkan bahwa ring penilaian dari 43 kegiatan dibandingkan ring penilaian dengan verifikasi pada 70 kegiatan nilainya jelas berbeda. Inilah kenapa penilaian dilakukan pada akhir bulan. Apabila penilaian dilakukan lebih awal lagi, tentu nilainya lebih kecil. Seperti yang pertama, nilainya tadinya adalah 60. Mohon maaf, yang pertama nilainya 50 karena dilakukan setelah dilakukan verifikasi pada kegiatan di bawah 43 atau yang lebih lebih di bawah 70 secara keseluruhan pada satu bulan. Caranya semuanya sama. Yang perlu diperhatikan adalah pejabat penilai wajib melakukan verifikasi pada laporan harian kinerja SKP, kemudian penilaian SKP bulanan pada aspek kualitas. Setelah melakukan seluruh kegiatan, dilakukan approve atau persetujuan atas penilaian SKP bulanan. Bahwa penilaian kinerja pegawai terdiri dari dua bagian, yaitu penilaian SKP dan perilaku kerja. Karena itu, di samping melakukan penilaian SKP, juga melakukan penilaian perilaku. Nah, setelah seluruh penilaian dilakukan pada penilaian SKP bulanan, dilakukan approve untuk persetujuan nilai SKP ini. Kebetulan saya melakukan kualitas dan berikan nilai sama 86, tapi kalau ini
yang telah terdapat rentang tadi nilainya, untuk itu boleh berbeda. Misalnya ini untuk yang caraian misalnya, ini ada rentang nilainya 76 sampai 90, ini 85,50, di sini misalnya satu nilai 88. Itu dimungkinkan, yang penting dalam rentang nilai. Gitu. Kewajiban selain memberikan penilaian bulanan, juga melakukan persetujuan atas nilai dengan melakukan approve. Nanti ada seperti yang tadi tampil. Terkait dengan nanti penilaian perilaku bulanan, dilakukannya melalui menu perilaku bulanan. Cukup mudah, langsung melakukan penilaian saja, hanya perlu memperhatikan kriteria untuk penilaiannya. Ketentuannya terdapat pada peraturan BKN nomor 1 tahun 2013. Jadi penilaian perilaku kerja itu sama secara keseluruhan, kriterianya ada terbagi dari 5, sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk. Yang dinilai adalah aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Jika yang bertindak sebagai tidak menduduki jabatan pimpinan, tentu nilai kepemimpinannya kosong. Nanti nilai ratanya dibagi 5. Nah, untuk penilaian aspek orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan, kriterianya kita lihat di lampiran. Lampiran 1F, kriteria penilaian unsur perilaku kerja. Mungkin dengan banyaknya yang bertindak sebagai atasan langsung dan bebas
dilakukan oleh masing-masing atasan, nilainya dimungkinkan sangat berbeda-beda karena pendapat masing-masing pimpinan tentu berbeda. Namun demikian, sebagai pegawai yang dinilai tidak perlu merisaukan terhadap hal tersebut. Kewajiban utama hal yang dinilai menjalankan tugas dengan baik-baiknya. Bahwa Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan panduan atau pedoman untuk dijadikan acuan dan pertimbangan penilaian yang sering saya tampilkan dalam video tutorial kinerja. Antara lain bahwa dalam penilaian prestasi kerja yang digunakan untuk persyaratan penetapan persetujuan kenaikan pangkat, pertimbangan atau penetapan keputusan ini dan pengangkatan dalam jalan, semua unsur termasuk aspek dalam perilaku kerja paling kurang bernilai baik. Jadi hanya cukup baik saja sudah dapat digunakan untuk persyaratan. Yang lainnya, ini panduan dari BKN dalam penilaian dokumen penilaian prestasi kerja yang sekarang penilaian kinerja. Ini antara lain panduannya. Belum dilakukan approve. Jadi langkah ini tadi kita ubah 88. Setelah di sini kita klik approve. Oke. Tujuan untuk penilaian ini. Data tadi diupdate. Nanti pada ininya sudah ada persetujuan sudah disetujui. Oke, bulanan bawahan. Di sini status approve-nya disetujui. Kemudian kita lanjutkan yang tadi disampaikan masalah nilai perilaku bulanan. Ulang lagi bahwa di surat BKN setiap unsur penilaian baik, dan ini penilaian unsur perilaku pada aspek komitmen tidak diwajibkan bernilai sangat baik karena berdasarkan Keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat, PNS disebutkan untuk kenaikan setiap unsur penilaian prestasi sekurang-kurangnya bernilai baik. Namun demikian, dalam pemberian penilaian baiknya juga mengetahui kriteria-kriteria dalam memberikan penilaian agar dapat lebih objektif. Itu aspek untuk ininya,
uraiannya dapat kita ketahui untuk penilaian masing-masing penilaiannya. Seperti nilai menganggur 1 sampai 100 adalah selalu dapat penilaian tugas sebaik-baiknya dengan sikap sopan, sangat memuaskan baik dalam pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Yang terkait dengan untuk nilai komitmen, saya pribadi menyarankan minimal nilainya 91. Ini kita lihat uraiannya. Adalah selalu berusaha dengan sungguh menegakkan ideologi negara. Karena kita dari sini dapat kita sampaikan bahwa kita sebagai anak bangsa harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh terkait pelaksanaan ideologi dan kebangsaan. Kita mengutamakan kepentingan negara. Untuk komitmen, kalau yang lainnya mungkin ya bisa dilihat uraiannya. Jadi inilah kriteria untuk penilaian aspek perilaku. Jadi mengisinya cukup mudah, tinggal pilih pada bulan berapanya, input gitu saja. Komitmen sebagai anak bangsa yang disampaikan lagi tadi. Simpan. Oke, cukup mudah, langsung. Demikian. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.